Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang jaringan epidermis pada mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Anggota kelompok kami terdiri dari Ayu Angelina dengan NIM akhir 172, Agresa Saila Taroja dengan NIM akhir 189, dan Pinky Anissa dengan NIM akhir 198. Jaringan epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun, dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis terbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler. Permukaan daun yang menghadap ke atas dikenal dengan epidermis atas atau sisi adaksial, dan permukaan yang lain dikenal dengan epidermis bawah. Menurut Karta Sapoetra 1988, berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trichomata. Ciri-ciri epidermis: letak dan susunan sel. Terletak pada lapisan terluar organ tumbuhan, yaitu pada daun, batang muda, akar, bunga, dan buah muda. Tersusun rapat tanpa ruang antar sel kecuali beberapa kasus seperti epidermis mahkota bunga. Yang kedua, jumlah lapisan. Umumnya terdiri atas satu lapis sel, yaitu uniseriat. Pada beberapa tumbuhan tertentu dapat berupa multiseluler, contohnya ficus. Bentuk dan ukuran sel. Bentuk sel bervariasi, bisa memanjang, poligonal, atau tidak beraturan tergantung organ tumbuhan. Ukuran relatif besar dengan dinding sel tipis. Isi sel. Isi sel umumnya tidak mengandung kloroplas, hanya vakuola besar berisi cairan sel, kecuali pada sel penjaga stomata yang mengandung kloroplas untuk mengatur buka tutup stomata. Selanjutnya ada lapisan pelindung. Bagian luar dinding sel mengalami penebalan dan dilapisi oleh kutila, zat kutin, atau lilin untuk mencegah kehilangan air. Modifikasi sel epidermis. Yang pertama ada stomata, lubang kecil untuk pertukaran gas dan transpirasi. Trichoma atau rambut epidermis bisa berbentuk rambut pelindung, kelenjar, atau serabut. Yang ketiga ada sel kipas pada daun rumput-rumputan, berfungsi dalam mekanisme gulung-menggulung daun. Filamen pada akar anggrek. Epidermis menebal untuk menyerap air dari udara. Bagian dan fungsi. Yang pertama ada kutila, lapisan pelindung tipis di permukaan atas dan bawah daun yang mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Kedua ada upper epidermis, yaitu epidermis atas, lapisan sel paling luar pada permukaan atas daun yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan fisik, mikroorganisme, dan mencegah kekeringan. Yang ketiga ada lower epidermis, yaitu epidermis bawah, lapisan sel luar di bagian bawah daun. Biasanya terdapat lebih banyak stomata untuk pertukaran gas dan transpirasi. Yang keempat ada palisade atau mefosil palisade. Deretan lapis memanjang di bawah epidermis atas kaya kloroplas dan merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang kelima ada spons, mefosil spons, yaitu berfungsi sebagai sel-sel terbentuk bulat tidak beraturan, memiliki ruang antar sel yang besar untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Yang keenam ada ground cell dan stoma, sel panjang dan stomata.
sel khusus pada epidermis yang dapat membuka dan menutup untuk mengatur pertukaran gas dan transpirasi. Dan yang terakhir ada vascular bundle, berkas pembuluh atau ven, struktur yang terdiri dari xilem dan phloem untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Struktur epidermis dan stomata pada tumbuhan. Sel epidermis pada tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, fungsi, dan susunan yang berbeda-beda tergantung dari jenis tumbuhannya. Meskipun bervariasi, epidermis selalu tersusun rapat tanpa ruang antar sel, kecuali pada bagian tertentu seperti mahkota bunga yang ruang antar selnya ditutupi oleh kutikula. Pada tumbuhan dari suku Orchidaceae, misalnya Arachnis, Phalaenopsis, dan Vanilla, struktur epidermisnya juga menentukan perbedaan. Variasi tersebut dapat terlihat pada bentuk dan susunan sel epidermis, posisi stomata terhadap sel tetangga, arah dan bentuk stomata, jumlah serta jarak stomata, dan ukuran sel epidermis maupun stomata. Berikut ini terdapat gambar yang menunjukkan struktur sel epidermis dan stomata daun anggrek kalajengking. Yang ketiga ada jenis sel epidermis. Jenis sel epidermis yang pertama ada sel pavement, yaitu sel dasar berbentuk seperti puzzle yang diatur oleh gen TCP4 dan sinyal auksin. Selanjutnya ada sel penjaga stomata yang dibentuk melalui pembelahan asimetris dan diatur oleh gen speechless, mute, fama, dan peptida EPF4 untuk jarak antar stomata. Selanjutnya ada trikom atau rambut yang diatur oleh kompleks glabra dan tri dan CPC mencegah kerumunan trikom. Keempat, diferensiasi dan bentuk sel. Yang pertama ada kutikula, dibentuk oleh enzim seperti selerata dan ATT1 untuk perlindungan. Selanjutnya ada morfogenesis, yang bentuk sel pavementnya diatur oleh ROP, GT fase, dan mikrotubulus. Stomata dan trikom mengalami remodeling sitoskeleton untuk bentuk akhir. Yang kelima ada koordinasi, yaitu sinyal hormonal atau auksin sitokinin dan mekanik mengatur pembentukan dan fungsi epidermis. Selanjutnya, pola berbeda pada rambut menunjukkan variasi evolusi. Selanjutnya akan membahas tentang letak, yaitu letak jaringan epidermis pada daun. Jaringan epidermis pada daun terletak sebagai lapisan sel terluar yang membentuk permukaan atas atau adaksial dan bawah abaksial daun. Berfungsi sebagai antarmuka utama antara tumbuhan dan lingkungan luar pada daun bifasial atau umum pada kebanyakan spesies tumbuhan. Epidermis adaksial cenderung memiliki trikom atau rambut seluler untuk perlindungan terhadap patogen dan herbivora, sementara epidermis abaksial memiliki lebih banyak stomata untuk menghindari kehilangan air berlebih. Berikut letak jaringan epidermis pada batang dan organ lainnya. Pada batang dan organ aerial lainnya seperti bunga dan inflorescens, epidermis terletak sebagai lapisan tunggal sel terluar yang menutupi seluruh permukaan, seringkali dengan trikom atau kelenjar garam sebagai adaptasi. Trikom sebagai struktur epidermis khusus terdapat pada permukaan batang, daun, dan organ floral dengan posisi yang diatur oleh protein C2H2 Zingiber seperti GIS dan ZFP5 untuk mengontrol kepadatan dan distribusi. Kemudian letak jaringan epidermis pada akar. Pada akar jaringan epidermis terletak sebagai lapisan sel terluar yang langsung kontak dengan tanah. Terdiri dari file sel bergantian dua tipe, yaitu sel rambut akar atau root hair cells dan sel pavement dengan posisi ditentukan relatif terhadap lapisan korteks di bawahnya. Strukturnya sederhana dan stabil tanpa ruang antar sel, membentuk pola bergantian untuk meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Kemudian berikut perbedaan epidermis pada daun, batang, dan akar.
Perbedaannya, daun epidermis atas dan bawah ada kutikula tebal, banyak stomata, terutama bawah daun, kadang trikoma. Yang batang epidermis satu lapisan dengan kutikula, sedikit stomata pada batang muda, dapat digantikan periderm pada batang tua, kadang ada trikoma atau lentisel. Fungsinya melindungi batang dan membantu pertukaran gas. Akar epidermis tipis tanpa kutikula tebal, tidak punya stomata, memiliki bulu akar untuk memperluas penyerapan, fungsinya menyerap air dan mineral dari tanah. Peran jaringan epidermis dalam kehidupan: melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan mengatur pertukaran gas pada daun dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula dan melindungi jaringan dari lingkungan luar. Mengatur pertukaran gas pada daun dan lapisan luar dilapisi kutikula sebagai pelindung. Kesimpulannya, jaringan epidermis adalah lapisan terluar yang melapisi seluruh organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Letaknya di permukaan luar memungkinkan epidermis berfungsi sebagai pelindung tanaman dari lingkungan, mencegah hilangnya air, dan mengatur pertukaran gas melalui stomata. Perbedaan struktur epidermis pada daun, batang, dan akar menyesuaikan dengan fungsi spesifik masing-masing organ, seperti adanya stomata di daun dan batang serta rambut akar di akar. Dengan demikian, jaringan epidermis sangat vital bagi keberlangsungan hidup dan fungsi fisiologis tumbuhan. Terima kasih.